想领教一下，辛苦。我叶树正是。既你执意要战，那便战。本是我们的居住地，结了。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuk di hari Senin, kita akanlah melanjutkan spoiler dari Renegade Immortal atau Babang Wanglin. Jadi, langsung saja ya, kita masuk ke dalam spoilernya. Ingat, ini spoiler. Setelah mereka berada di lantai pertama, mereka juga telah diserang oleh beberapa penyihir. Tetapi ini hanyalah sebuah boneka jimat yang dikendalikan oleh mereka. Untuk di Tonghua-nya disebut sebagai penyihir, tetapi untuk di novelnya dinamakan sebagai Savage. Anjay, namanya keren juga. Mereka yang secara tiba-tiba diserang membuat Wanglin haruslah waspada. Begitu juga dengan teman-temannya. Setelahnya, Wanglin langsunglah menyebarkan akal ilahinya untuk berjaga-jaga dan mulai berjalan sesuai arah yang diberikan oleh Jixin menuju lantai berikutnya. Namun, di saat mereka berjalan, Wanglin menyadari ada sesuatu yang aneh dan juga ada yang datang ke arah mereka. Dan benar saja, mereka pun mendapati sebuah serangan dari boneka jimat dan Sulo adalah orang pertama yang terkena serangannya. Alhasil, mereka pun haruslah baku hantam melawan beberapa boneka jimat yang berada di sana. Setelah selesai menghabisi mereka semua, Tetua Hu menganggap masalahnya sudah selesai. Tetapi dia merasakan ada sesuatu yang begitu janggal dan ada beberapa orang yang sedanglah memantau mereka. Alhasil, Tetua Hu kembali memperingati kepada teman-temannya agarlah lebih waspada. Baru aja dibilang, keluarlah seseorang pria yang memiliki tato daun yang begitu lengkap. Dan kini dia disebut sebagai penyihir 3 daun. Alhasil ya, pertarungan mereka pun kembali terjadi. Untuk Wanglin, dia sudah siap untuklah menghabisi nyawanya, yang membuat pertarungan begitu mudah untuklah Wanglin, karena dia dapatlah menghabisinya dengan begitu cepat. Sedangkan ya, untuk yang lainnya, melihat kemampuan dari Wanglin, cukup begitu tercengang-cengang, karena dia bisa menghabisi penyihir 3 daun hanya dengan satu gerakan saja. Begitu juga dengan Jixin, merasa begitu aman jika terus-terusan berada di dekatnya Wanglin. Wadah. Sesingkatnya, setelah 7 hari berlalu, mereka tiba di pintu masuk ke lantai 2 dan telah bertemu dengan 9 Savage. Saat di lantai 2, mereka sesekali menemukan tulang binatang dan mereka pun bertemu dengan Savage yang berbeda dari lantai ke-1 yang dimana tubuhnya lebih besar dan memiliki 3 daun yang setara dengan kultivator jiwa baru lahir dan di saat ini sedanglah menatap ke arah salah satu wanita dan membuatnya ketakutan, yang tak lain ya Jixin. Lalu penyihir 3 daun tersebut pun mulailah berteriak, sehingga lusinan boneka jimat langsunglah bermunculan serta menyerbu ke arah Wanglin dan lainnya. Melihat itu, Wanglin dengan cepat menghindari serangan mereka dan langsunglah menyerbu ke arah penyihir 3 daun. Namun, penyihir daun tersebut telah menyadarinya sehingga dia pun menyerang Wanglin dengan bola api, serta juga dia mengeluarkan kulit binatang dan memberi sedikit darahnya yang membuat api yang menyelimuti Wanglin semakinlah membesar. Waduh, dibakar hidup-hidup. Akan tetapi ya, untuk si penyihir 3 daun tersebut terkejut melihat bola api miliknya tidak bisa mendekati Wanglin. Bahkan untuk menyentuh sehelai rambut dari Wanglin itu sama sekali tidaklah bisa. Alhasil dia segera mundur, akan tetapi Wanglin tidak membiarkannya begitu saja. Siapapun yang mencoba untuklah menyinggungnya, maka dia akanlah menghabisinya. Dan Wanglin pun langsunglah mengejarnya. Sesingkatnya, sisa-sisa dari penyihir daun ini telah dihabisi oleh Tetua Hu dan untuk Wanglin kembali dengan kepala penyihir 3 daun tersebut. Hai. Jixin yang melihatnya cukup begitu terkejut lagi, serta dia mengingat akan ada 2 jenis penyihir di lantai ini, yaitu seorang dukun dan juga seorang pejuang. Jadi, yang telah dikalahkan oleh Wanglin barusan adalah seorang dukun atau penyihir. Tak lama setelah itu juga terdengarlah suara ledakan yang begitu besar, serta muncul cahaya hitam yang menyerbu ke arah kepala dukun tersebut dan langsunglah masuk ke dalamnya.
yang membuat kepala tersebut kembali hidup. Dan tak hanya itu, bangkitlah penyihir tersebut dengan memiliki simbol sebagai 5 daun wadah, yang dimana kekuatannya setara dengan kultivasi formasi jiwa. Mendengar itu pun membuat tetua Hu berkata untuklah berpencar dan berkumpul kembali di pintu masuk di lantai ketiga di bagian utara. Sayangnya untuk Wang Lin tidaklah menanggapinya, karena untuk berlari serta berpencar itu hanyalah mengirimkan nyawa mereka masing-masing, karena ujung-ujungnya mereka akan dikejar dan bertarung satu melawan satu. Lebih baik ya berkumpul menjadi satu, barulah untuk menghadapinya. Tetapi ya, tetap saja ini akanlah menjadi hal yang sulit. Sehingga Wang Lin pun bergerak sendiri untuklah pergi ke arah yang lain. Sisanya ada yang mengikuti arah dari tetua Hu. Melihat Wang Lin dan lainnya sedanglah berpencar, penyihir tersebut juga ikutlah berpencar. Wang Lin yang sadar sedang dikejar-kejar dengan cepat mengeluarkan si katak petir untuklah menyerang dan bertahan. Begitu juga dengan bendera larangannya dikeluarkan, diperuntukkan sebagai perlindungan. Namun serangan katak petir berhasil untuklah ditahan oleh sebuah perisai, dan muncullah seseorang dari sana dengan separuh badannya dipenuhi oleh tato dan berkata kalau mereka telah melanggar sebuah perjanjian dan akan dihabisi di sini sekarang juga. Lalu dia segera mengusap tato di tubuhnya dan tato tersebut pun mulai menyebar dan menyerang Wang Lin. Untungnya, gas pembatas dari bendera larangan dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato-tato tersebut. Waduh, melihat itu membuat penyihir terkejut dan menambahkan kecepatan untuklah penyerangannya. Alhasil, gas yang melindungi Wang Lin mulailah sedikit dan membuatnya begitu sangatlah kesal. Dengan cepat juga, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi dan pedang tersebut pun diubah menjadi begitu besar. Mengapa bisa menjadi begitu besar? Karena pedang surgawi ini telah ditanamkan jiwa dari Su Li Gao dan juga warnanya berbentuk merah ya. Untuk si penyihir 5 daun cukuplah begitu ketar-ketir serta dibuat panik. Dia pun langsunglah menarik semua tatonya dan membentuk sebuah perisai. Akan tetapi perisai tersebut langsunglah hancur dengan begitu mudah. Dari bentrokan kekuatan tersebutlah sang penyihir benar-benar terluka parah. Tetapi dia berhasil untuklah melarikan diri. Melihat penyihir ini mencoba melarikan diri, Wang Lin lagi-lagi tidak membiarkannya. Dia pun dengan cepat memerintahkan si katak petir untuk menyerangnya guys. Sehingga serangan bola petir langsunglah dikerahkan dan berhasil untuklah menghantam tubuhnya. Maka dengan begini, penyihir tersebut berhasil dikalahkan oleh Wang Lin. Setelah masalahnya selesai, Wang Lin segera pergi ke arah utara untuklah menemui mereka. Akan tetapi lagi, ketika di dalam perjalanan, dia kembali bertemu dengan 2 penyihir yang sedanglah menghadap ke lumpur di depannya. Tak lama muncullah seekor naga menyerang mereka. Dengan cepat, salah satu savage ataupun penyihir membuat naga tersebut melemah. Dan tato-tato tersebut kembali menjadi savage dan segera menggambar tato di tubuhnya. Gila, tato bisa menggambar tato lagi, keren dah. Wang Lin yang melihat pertarungan antara tato dengan naga dibuat begitu sangatlah terkejut dan juga kagum. Dan dia juga teringat dalam pertarungan ini sepertinya cukuplah begitu familiar. Sehingga dia pun teringat dengan salah satu orang yang pernah dia habisi. Dan itu juga berasal dari keluarga Teng, yang tak lain adalah Teng Li. Bagi yang lupa, dengan sosok dari Teng Li adalah anak dari Teng Hua. Dia adalah orang pertama dari keluarga Teng yang dihabisi oleh Wang Lin. Maka dari itulah terjadinya sebuah dendam besar ya. Setelah para penyihir ini selesai dengan urusannya, mereka tidak sengaja melihat Wang Lin dan segera untuklah menghampirinya. Di sana, salah satu penyihir pejuang langsunglah memperkenalkan dirinya yang bernama Kamel, yang ternyata dia memiliki 2 status sebagai sang penyihir dan juga sebagai pejuang. Tetapi dia ini inginlah dianggap sebagai penyihir 6 daun. Dia juga memperingati kepada Wang Lin kalau dirinya ini akanlah mengampuninya karena tidak menyerang mereka.
dan menyuruhnya untuklah keluar serta tidaklah pergi ke lantai ketiga, karena di sana terdapat orang yang cukuplah kuat daripadanya. Sebab di lantai ketiga terdapat penyihir 7 daun dari sukunya yang setara dengan formasi jiwa. Mendengar itu, Wang Lin cukuplah terkejut dan bertanya tentang teknik tato yang mereka gunakan selama ini. Apakah berasal dari klan miliknya? Dan Kamel langsunglah mengkonfirmasinya. Sehingga Wang Lin pun langsung angguk-angguk kepala dan langsunglah menghilang dari sana. Yang membuat para murid dari Kamel bertanya-tanya kenapa tidaklah menangkap sosok dari pria tersebut. Kamel hanya menjawab kalau niat menghabisi Wang Lin terlalu kuat. Lagi pula, mereka juga bukanlah tandingan dari Wang Lin. Dan jika benar-benar terjadinya sebuah pertarungan, untuk dirinya bisa untuklah melarikan diri. Tetapi untuk para murid-muridnya, pasti akanlah menjadi korban jiwanya. Sementara itu, untuk Wang Lin yang baru menghilang, saat ini sedanglah pergi menuju ke pintu masuk lantai ketiga. Dikarenakan tujuannya yaitu mendapatkan buah reinkarnasi. Sesampainya di sana, dia melihat tetuahu dan yang lainnya, serta binatang memilik tetuahu dengan kondisi tidaklah baik. Pada intinya, tetuahu serta lainnya tidaklah mampu untuk melawan atau menghadapi para penyihir. Lalu, Wang Lin langsunglah menghampiri mereka dan menanyakan keadaannya. Qiu Xiping yang melihat kedatangannya langsunglah begitu senang dan memberitahu kalau tetuahu terkena sebuah teknik yang membuat pikirannya tidak bisa dikendalikan. Lebih tepatnya, dialah yang sedang dikendalikan. Mendengar itu, Wang Lin melihat tetuahu dan secara tiba-tiba kura-kura milik tetuahu langsunglah menyerangnya. Wang Lin dengan cepat langsunglah mengeluarkan si katak petir dan binatang nyamuk yang membuat pertarungan antara binatang langsunglah terjadi. Dan berkat dari pertarungan tersebut, Wang Lin bisa melihat sekujur tubuh dari tetuahu terdapat sebuah tato. Di sini dia langsung mengerti tentang kondisi dari tetuahu. Sehingga dia langsunglah mengeluarkan bendera larangannya untuklah menjebak tetuahu dalam formasi. Walaupun pada awalnya sangatlah sulit untuk menjebak tetuahu karena dia terus-terusan menyerang yang dimana Wang Lin haruslah berada di posisi bertahan. Beruntungnya saja pergerakan dari tetuahu ini dapatlah dibaca, membuat Wang Lin berhasil untuklah menjebak dalam formasinya. Setelah dia terjebak di dalam formasinya, Wang Lin mencoba untuklah terus-terusan memanggil namanya. Dan seketika tetuahu langsunglah berhenti sejenak. Akan tetapi ya itu hanyalah sementara saja. Dia kembali untuklah menyerang secara membabi buta. Namun ya, dengan semua ini juga, Wang Lin langsunglah mendapati kesimpulan. Karena tadi dia dipanggil dan berhenti sejenak, berarti tetuahu masihlah berusaha sekeras mungkin untuklah menahan kesadarannya serta pikirannya agarlah tidak dikendalikan. Karena jika dia kalah dalam semua ini, dirinya akanlah menjadi sebuah boneka. Alhasil, Wang Lin tidak memiliki waktu yang cukuplah banyak. Dia langsunglah mengeluarkan pedang surgawinya dan diubah menjadi skala yang begitu besar, membuat tato-tato yang berada di tubuhnya tetuahu cukuplah begitu ketar-ketir. Belum saja inginlah menebasnya, tato tersebut langsunglah menghilang ataupun melarikan diri, yang membuat tetuahu berhasil untuklah diselamatkan. Waduh, kejadian 2 kali ya. Setelah selesai diruqyah, tetuahu langsunglah berkultivasi untuklah memulihkan dirinya. Sesingkatnya, tetuahu telah selesai untuklah pulih. Dia juga berterima kasih kepada Wang Lin karena telah menyelamatkannya. Setelah itu, mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke lantai ketiga. Padahal sebelumnya telah diberitahu ada bahaya yang begitu besar di lantai ketiga. Tetapi ya tetap saja tujuan mereka ini adalah yang terpenting. Dan tetuahu kembali memperingatinya setelah berada di lantai ketiga, mereka haruslah cepat-cepat untuk menemukan pohon reinkarnasi. Dan setelah menemukannya, mereka juga haruslah pergi dengan begitu cepat. Dan dia menambahkan kepada Su Lou serta Jixin, karena mereka berdua adalah kunci utama untuklah mendapatkan buah reinkarnasi dengan memberikan 60 tahun mereka. Alasannya, untuk mendapati buah reinkarnasi memerlukan metode sebagai pengorbanan umur
Dan hanya 2 orang ini sajalah yang masih berada di usia muda. Sedangkan ya untuk Wang Lin, tetua Hu, Qiu Shiping, itu sudahlah bau debu ya. Apalagi untuk Wang Lin, Mimin aja sampai lupa umur dia sekitar 500 atau 600 lebih ya. Mungkin saja udah mau menyentuh ribuan tahun ya guys. 说这胡魁的威力不如野人。 Kali-kali di sini ada sesepuh dari Renegade Immortal yang menghitung umur dari Wang Lin. Kalau Mimin sendiri ya nggak ngitungin sama sekali. Dan kita bersambung untuk kelas spoiler kali ini ya guys. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir dan selalu mendukung channel ini agarlah terus berkembang dan berkembang. Karena tanpa adanya kalian tidak akanlah sampai ke hari-hari ini juga guys. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Karena kesehatan termasuk bagian paling penting untuklah hidup. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.